Halo teman-teman, jumpa lagi di Banaran Channel. Kali ini kami akan coba sharing soal membuat kopi yang bisa kalian seduh dari rumah masing-masing. Karena akhir-akhir ini pasti banyak di antara kita itu yang work from home atau libur dari sekolah. Terus kalau mau ngopi, kita takut mau keluar ke coffee shop karena masih ada social distancing mungkin. Nah, kali ini kita akan coba membuat kopi yang bisa kalian seduh dari rumah masing-masing. Nah, terkait untuk menyeduh dari rumah masing-masing, kita bisa menggunakan banyak metode. Yang pertama paling simpel adalah kopi to brew. Yang kedua, kita bisa menggunakan manual brew. Nah, untuk manual brew kita bisa menggunakan beberapa alat yang bisa banyak kalian temukan di pasaran. Pertama, kita bisa pakai AeroPress. Kalau kalian mau espresso, manual brew, kalian bisa memakai AeroPresso atau dengan menggunakan alat yang paling banyak digunakan di coffee shop sekarang itu adalah V60 yang menggunakan dripper. Nah, pada umumnya V60 itu adalah teknik manual brew yang menggunakan hanya air panas dengan rasio tertentu untuk menghasilkan kopi yang diinginkan. Kali ini kita akan coba menggunakan cara yang berbeda dengan tetap menggunakan V60, yaitu kita akan coba membuat Japanese Ice Coffee. Apa sih Japanese Ice Coffee itu? Nah, pada dasarnya Japanese Ice Coffee itu dia mirip dengan kopi yang dihasilkan dengan manual brew menggunakan V60 dengan metodenya sama, tapi berbedanya adalah di Japanese Ice Coffee kita akan menggunakan water ratio yang lebih rendah dibandingkan dengan yang non Japanese Ice Coffee. Kenapa kita menggunakan water ratio yang lebih rendah? Karena di Japanese Ice Coffee itu kita menggunakan es batu yang akan kita letakkan di dalam server. Kita letakkan dalam server, jadi dengan menggunakan water ratio yang rendah kita bisa meminimalisir efek watery yang akan muncul kalau kita menggunakan rasio normal untuk membuat Japanese Ice Coffee ini. Kita coba buat aja ya. Jadi untuk bahan-bahan yang kita butuhkan pertama jelas adalah kopi. Nah, kopi yang kami gunakan sekarang adalah Arabica Banaran. Arabica Banaran itu kopi kami sendiri, itu kami tanam di Gunung Ungaran. Jadi ketinggian tanamnya itu antara 1100 sampai 1200 mdpl. Untuk karakternya sendiri, Arabica Banaran itu dia memiliki level acidity yang low dan full body. Jadi cocok untuk dibuat es. Lalu bahan yang kita butuhkan lagi tentu saja adalah es batu. Lalu untuk peralatan yang kita butuhkan utamanya adalah coffee dripper. Bisa 01, bisa 02 dan merek apapun. Bisa lalu menggunakan coffee server. Lalu peralatan yang kita butuhkan berikutnya tentu saja adalah paper filter yang akan kita gunakan di dalam drippernya nanti. Lalu kita juga butuhkan timbangan karena kita akan menggunakan timbangan ini untuk timer dan juga untuk scaling. Lalu kita juga butuh air panas serta kita butuh coffee grinder. Kita coba buat aja. Nah, pertama-tama kita timbang dulu kopinya. Nah, ingat ya teman-teman, kalau untuk membuat manual brew, apapun metodenya, yang ditimbang itu adalah beans-nya, bukan bubuknya. Kita timbang. Untuk kali ini kita memakai 15 gram Arabica Banaran. Timbang sampai 15, lebih kurang sedikit tidak masalah, yang penting tidak terlalu jauh dari 15 gram. Oke. Lalu kita masuk ke coffee grinder. Nah, sebelum kita menggiling, yang harus diingat adalah untuk metode manual brew ini kita menggunakan grind size-nya itu medium to coarse. Jangan fine, jangan terlalu coarse. Kenapa jangan fine? Kalau terlalu fine, airnya akan kesulitan untuk menembus coffee bed. Efeknya adalah airnya lebih banyak mengambang di atas coffee bed dan tidak terjadi ekstraksi yang maksimal. Sebaliknya, kalau kopinya itu gilingan terlalu coarse, terlalu kasar, airnya akan sangat gampang untuk menembus coffee bed. Sama efeknya, ekstraksi tidak akan maksimal. Jadi kita menggunakannya medium to coarse. Kalau dengan mata visual biasa, kita menganalogikan itu medium to coarse mirip-mirip sedikit lebih halus daripada garam. Seperti itu. Jadi kita menggunakan grain size-nya itu medium to coarse.
sudah dapat 15 gram. Lalu kita perlu menyiapkan dripper dan servernya. Kita ambil paper filternya, 1 lembar aja. Nah, paper filter ini juga sama kayak dripper, boleh menggunakan 01, boleh menggunakan 02, tergantung sama teman-teman punyanya di rumah apa gitu. Kita lipat dulu. Nah, sebelum kita memasukkan kopinya, yang pertama-tama harus diingat adalah kita harus melakukan rinse untuk paper filternya. Tujuannya kenapa? Biar tidak ada aroma-aroma atau rasa-rasa kertas yang akan menempel di kopi yang akan kita seduh. Kita basahi dulu. Tidak perlu terlalu banyak, yang penting bisa membasahi media di mana kopi itu nanti akan kita letakkan. Nah, air bekas rinse tadi teman-teman, itu dibuang aja nggak apa-apa, karena itu nggak akan kita pakai. Oke. Nah, setelah proses rinse selesai, kita masukkan es batunya. Es batunya ini sekitar 100 sampai 120 gram. Oke, kita masukkan dalam server. Lalu kita letakin drippernya ke atas server. Baru kita masukin ground coffee-nya ke dalam dripper. Oke, coffee bednya diratain dulu teman-teman, biar alur airnya nanti bisa lebih stabil untuk masuk ke dalam server. Nah, lalu kita siap untuk melakukan pouring. Nah, yang perlu diingat untuk pouring ini adalah pertama water ratio. Karena kita sudah menggunakan es batu di dalam server, otomatis water ratio kita harus kita turunkan, karena air yang akan kita tuangkan ke dalam akan bertambah dengan gramasi es batu yang sudah ada dalam server. Nah, untuk proses kita buat kali ini kita menggunakan water rasionya itu 1:10. Oke, berarti dengan 15 gram kopi tadi, lalu dengan water ratio 1:10, berarti total air yang akan kita pouring adalah sekitar 150 gram. Nah, untuk pouring yang pertama itu harus 2 kali bobot kopi. Dengan kata lain, kopi kita menggunakan 15 gram, berarti pouring yang pertama kita menggunakan 30 gram air. Lalu setelah pouring yang pertama 30 gram, kita tunggu selama 30 detik, lalu kita pouring kedua. Nah, terkait untuk pouring kedua itu harus bisa mengakomodir 60% dari total air yang akan kita gunakan untuk brewing. Kalau kita menggunakan 150 gram sebagai total air yang akan kita tuangkan, otomatis 60%-nya sekitar 100 gram sampai 110 gram. Lalu kita tunggu lagi 30 detik, baru kita masuk ke pouring yang ketiga. Pouring yang ketiga baru kita selesaikan semua sampai 150 gram. Kita coba aja ya. Suhu air usahakan minimal 90 derajat, maksimal 93. Karena kalau di bawah 90 derajat dia ekstraksinya kurang, di atas 92 derajat dia akan terlalu panas dan akan mematikan rasa-rasa kopi yang ada di dalam kopinya itu selain rasa pahit. Oke, tuangan pertama 2 kali bobot kopi. Tidak perlu terburu-buru teman-teman, yang penting coffee bednya bisa basah semuanya. Lalu kita nyalakan timer 30 detik. Selama proses 30 detik pertama ini dinamakan proses blooming. Proses blooming itu adalah proses di mana akan dikeluarkan gas-gas CO2 yang ada di dalam kopi sehingga akan memaksimalkan ekstraksi di pouring-pouring berikutnya. Setelah 30 detik, nanti kita akan tambahkan jumlah airnya mencapai 100 gram. Oke, 30 detik kita tuangkan dari 30 gram awal menjadi 100 gram. Yang harus diingat juga teman-teman bahwa selama pouring ini tuangan air tidak boleh terlalu cepat dan tidak boleh terlalu lambat, karena itu akan mempengaruhi coffee bednya. Nah, ini sudah 100. Berikutnya kita tunggu 30 detik, lalu kita lanjutkan ke tuangan ketiga sampai ke 150 gram.
Untuk durasi maksimal satu kali proses manual brew itu adalah 2,5 sampai 3 menit. Kalau dalam waktu 2,5 sampai 3 menit itu masih banyak air yang tersisa di atas coffee bed, kemungkinan cuma satu, yaitu kopi kalian itu gilingan terlalu halus sehingga airnya akan sulit masuk. Oke, 30 detik kita lanjutkan dari 100 gram sampai 150 gram. Oke, 150 gram. Kita tunggu sampai 2,5 menit atau 3 menit tergantung sama teman-teman mau nunggu berapa lama. Kalau saya pribadi, saya akan menunggu sampai 2,5 menit karena itu hasil experience yang paling ideal adalah 2,5 menit. Oke, 2,5 menit. Setelah 2,5 menit, dripper harus segera dipisah dari server. Walaupun masih ada air tersisa, harus segera dipisahkan. Nah, bisa lihat di sini, esnya masih belum sepenuhnya cair, jadi kita aduk sedikit sampai esnya itu bisa larut bersama kopi yang sudah kita kuring tadi. Setelah itu kita ambil servernya, server gelas. Lihat tuangkan. Itu ya teman-teman. Selamat mencoba.